Yang ketujuh, ya, kita bisa kolaborasi dan real time, ya, pengeditan dokumen. Misalnya kayak gini ya. Saya mau ngedit, saya buat dokumen dulu ya, sebagai ambil contoh, saya buat semacam ini dokumen baru aja. Dokumen baru misalnya saya membuat semacam kayak daftar hadir ya. Daftar hadir, saya masukin tabel. Misalnya ada 20 nama. Nomor, nama, kemudian kehadiran. Nah, kehadiran ini biar diisi pukul berapa. Ini nomornya tuh NO aja ya. Oke, nomor, misalnya nomor 1 yang sudah hadir, misalnya Ahmad Taufan. Ahmad Taufan. Kehadiran tadi jam 07 misalnya. Oke. Nah, ini kita bagiin. Jadi ke peserta atau teman kita yang dia tuh apa namanya? Misalnya dari dosen ya. Kita dosen atau kita guru mengecek kehadiran dari semua siswanya. Jadi kita tinggal masukin email dari siswa-siswa kita. Jadi tinggal kita masukin misalnya pejuang Bantul 03 itu adalah siswa kita. Ini ambil contoh satu aja ya. Simpan. Nah, ini tadi kan kita udah memasukkan ini ya. Kita udah membagiin ya. Kalau misalnya ini Yelis Loftovan misalnya kita tambahin lah. Oke. Nah, ini kan ada tadi maaf ya nggak saya jelasin. Nah, di sini ada dia cuma pengakses atau pelihat saja, atau dia cuma memberi komentar aja atau edit. Jadi ini ada semacam kayak ini ya apa namanya hak dari setiap yang kita tunjuk, yang kita bagiin. Kalau misalnya dia tuh pengakses saja, dia tuh cuma bisa ngakses. Kalau pemberi komen, dia cuma bisa komen. Kalau editor ini bisa semuanya. Jadi kita bisa ngatur hak aksesnya di sini, mau centang yang mana. Kalau misalnya editor, dia bisa mengedit, ya silahkan gitu. Kasih tulisan. Misalnya tolong bantu, tolong absen. Misalnya gitu. Kalau yang tadi apa namanya? Siapa namanya? Yang pejuang Bantul. Pejuang Bantul ya. Pejuang Bantul nomor 3 kita cek dulu. Kita cek emailnya, biasanya kita email ya. Notifikasinya di email. Kita masuk Gmail. Ini internetnya agak keganggu, dapat 2 sih saya. Nah, ini ada notifikasi, kita refresh dulu. Refresh. Masih agak susah ya. Atau tadi kita belum masuk ya. Kita coba lagi aja. Kita bagikan. Oh, belum ternyata. Pejuang Bantul. Pejuang Bantul 03 @gmail.com. Oke, accessnya editor ya. Pejuang Bantul @gmail.com. Kita cek apakah dia. Nah, nih kayak gini ya. Ini ada semacam notifikasi
yang tadi kita kirim ke Pejuang Bantul 03. Ini kan 03 ya. Nah, kayak gini ya tampilannya, hampir sama kan? Ini yang apa namanya, orang-orangnya ya, yang dibagiin sama akun pertama. Oke, ini dibagikan dengan apa, yang bagiin adalah pejuangbantul@gmail.com ya kan, dan dua yang lainnya. Coba ini kita isi nomor 2 yang hadir, misalnya Yelis. Daftar tadi hadir jam berapa? Misalnya jam 7 juga sama. Jam 7.0 misalnya 01. Oke. Ini real time ya. Jadi ini di Pejuang Bantul ini kita ganti 03, kita ini kan sampai di sini ya. Coba ini langsung real time, sama juga ya. Ya, sama. Paham ya? Jadi salah satu ini ya, kolaborasi yang real time pengeditan. Jadi ketika sama-sama kita login itu langsung kelihatan gitu apa yang sudah kita edit. Misalnya nomor 3 kita isi Nur Wahidah misalnya. Jam 7 juga 07 misalnya 32. Oke, kita pindah ke akun sebelah. Nah, sama kan? Real time kan? Nah, ini salah satu kelebihan dari fitur apa namanya, fitur Google Doc ya. Ini fitur Google Doc yang tidak ada di Microsoft Word. Luar biasa ya. Kemudian kita ke nomor 8, komentar dan catatan. Kita bisa mengomentari atau catatin. Misalnya kayak gini. Ini kan Ahmad Taufan ya, Ahmad Taufan atau Pejuang Bantul. Misalnya Yelis namanya kurang lengkap. Ya udah, caranya buat komentar bagaimana? Di blok dulu, kemudian kasih komentar. Tambahkan komentar atau sarankan edit. Bebas ya. Nah, di sini untuk Yelis ya. Yelis, tolong dilengkapi. Tolong namanya dilengkapi. Kasih Yelis. Tadi kan namanya yang Yelis ini ya. Misalnya gitu. Atau yang tadi namanya tuh Pejuang Bantul misalnya. Pejuang Bantul 03. Tugaskan kepada Pejuang Bantul. Oke? Tugaskan. Nih, kita kasih komen. Terus notifikasinya bagaimana? Kita lihat. Nih, ada catatan. Tuh, Ahmad, tolong namanya dilengkapi. Yang mana? Yang ini yang diblok. Ya. Jadi enak banget gitu. Berbaginya itu kita bisa saling melengkapi, kita bisa ngomen mana yang harus dibenarkan gitu ya. Misalnya jealous. Lovely. Oke, sama ya. Terus kita ke nomor 9. Riwayat revisi. Jadi kita bisa ngelihat riwayat revisinya ya. Riwayat revisinya itu kayak apa? Itu bisa kita lihat. Misalnya kayak gini, teman-teman. Nih, terakhir diedit beberapa detik yang lalu dan oleh siapa, kita klik ya. Kita klik untuk melihat. Tuh, ini yang edit tuh Ahmad Taufan. Iya, namanya juga Ahmad Taufan semua gitu kan. Kalau misalnya emailnya banyak ya, itu tuh nanti ketahuan tuh namanya siapa. Soalnya Pejuang Bantul @gmail dan Pejuang Bantul 03 @gmail.com itu tuh namanya Ahmad Taufan semua. Jadi ini saya ngambil emailnya ini ya. Nggak apa-apa, yang penting paham ya, carinya ngelihat history di sini. Kita bisa ngelihat siapa yang edit, siapa itu di sini. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian nih, ubah suara jadi teks. Ini kelebihan Google Doc yang menurut saya sangat bagus ya, sangat bagus. Jadi kayak gini. Tadi ini kan fitur di Google Doc-nya itu ya. Ini tadi kan
bagian dari yang ini ya, apa namanya, kita buat untuk di-sharekan ya. Caranya kita mengaplikasikan ini ya, kelebihan Google Doc untuk ngubah suara jadi teks. Caranya kayak gini, teman-teman masuk ke Google Doc ya. Sebentar. Ini kan biar ini ya, biar bagus. Nah, tadi kan kalau misalnya di fitur ini, sebentar. Fitur yang di sini, ini tadi kan fiturnya nggak di alat ini tuh nggak ada fitur untuk nerjemahin. Soalnya tadi saya masuknya ke kosong, ke halaman kosong, jadi di sini nggak tampil. Kalau misalnya teman-teman pengen tampil untuk fitur pengubah suara, pengubur suara jadi teks, itu teman-teman masuknya ke resume ya, atau surat atau semacam di sini ya, boleh. Misalnya saya ambil ke resume di sini, nanti dia akan muncul fiturnya ya, fitur pengubah suaranya ya. Ini saya hapus semua dulu, Ctrl A, delete ya. Jadi di sini nih ada dictate, nih ya fiturnya. Tadi kan di anu tuh nggak ada di sebelah tadi karena saya pakai fitur yang halaman kosong, jadi nggak ada. Tapi kalau misalnya teman-teman di menu resume tuh ada. Misalnya kayak gini ya, dictate. Jadi ini fitur bagus banget ketika kita tuh malas ngetik. Jadi biar Google yang ngetik. Misalnya. Ini ambil contoh ya, cara ngaktifinnya alat kemudian di dictate ya, alat kemudian dictate, dia akan muncul. Kita tinggal play aja nih, kita bersuara. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, izinkan dulu ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin untuk pertemuan kali ini tentang ilmu komputer kita sudahi sampai jam ini ya. Kalau misalnya banyak kekurangan, saya mohon maaf. Kalau misalnya banyak salah, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gampang ya, gampang ya. Kalau misalnya sudah, kita tombol open. Oke, kayak gini. Tinggal gedein tuh. Kita edit. Gampang ya. Mungkin gitu aja ya pertemuan untuk siang ini. Semoga ini bermanfaat ya. 10 fitur andalan di Google Doc. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.